Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba menyelami sebuah pemikiran yang cukup mendobrak lah ya tentang fondasi Alkitab. Ini berdasarkan ulasan buku Luke Ceman, judulnya Bible and Canon, A Modern Historical Inquiry. Sumber ini tuh kayak ngajak kita nanya ulang gitu. Gimana sih kita selama ini memahami kanon? Tahu kan daftar kitab suci itu loh, dalam Yudaisme dan kekristenan. Jadi, misi kita hari ini ya, kita coba tangkap gagasan intinya Ceman. Kenapa sih sejarah pembentukan Alkitab itu kok jadi penting banget? Dan gimana pandangannya ini bisa jadi mengubah cara kita lihat teks-teks ini. Mungkin Anda lagi siapin diskusi, atau emang penasaran aja asal-usulnya gimana? Kita telusuri bareng deh. Tepat sekali. Intinya itu kita coba pahami alur pikirnya Ceman, gimana dia bangun argumen kalau melihat sejarah Alkitab secara jujur itu justru menguatkan makna teologisnya. Oh, justru menguatkan ya? Bukan malah meruntuhkan gitu? Iya, justru itu. Bukan malah meruntuhkan. Nah, ini kan sebuah ide yang cukup menarik ya. Oke. Mari kita urai deh dari awal. Zaman kan mulai dengan mengkritik pendekatan studi kanon yang umum nih belakangan. Yang sering disebut canonical criticism itu ya, kritik kanonikal. Betul. Nah, masalahnya apa sih di situ menurut Zaman? Jadi gini, Zaman merasa pendekatan ini, meskipun penting ya, tapi ada titik lemahnya gitu. Lemahnya di mana tuh? Mereka itu cenderung fokus ke Alkitab sebagai produk jadi. Jadi daftar kitab finalnya, status ilahinya, gitu-gitu. Tapi seringkali proses panjang di belakangnya itu... Proses pembentukannya? Iya, proses pembentukannya yang jujur aja kadang kan agak berantakan ya. Itu sering diabaikan atau dikecilkan perannya. Jadi kayak fokus ke patung yang udah jadi, tapi nggak terlalu peduli gimana sih proses memahatnya. Oke. Jadi kayak kita kagum sama bangunan megah, tapi lupa cek fondasinya gitu ya? Persis. Nah, Zaman itu pakai analogi menara Pisa. Kanon yang cuma dilihat dari sisi dogmatisnya aja, tanpa akar sejarah yang kuat. Ya kayak menara itu, indah sih, tapi miring, rapuh. Wah, dalam juga analoginya? Iya kan? Menurut dia, tanpa fondasi sejarah yang kokoh, studi kanonikal itu risikonya jadi cuma sibuk sama konsep teologis yang agak mengawang gitu. Kehilangan pijakan di dunia nyata. Oke, ini menarik banget. Berarti Zaman ini bukan mau molak konsep kanon ya, tapi lebih ke ingin fondasinya diperkuat. Betul. Dia bukan mau membuang kanon, tapi mau kasih fondasi yang lebih solid gitu. Nah, premis utamanya apa tuh untuk memperkuat fondasi itu? Kuncinya di sini nih. Zaman menekankan banget kalau kanon itu pada dasarnya adalah fenomena historis dan juga manusiawi. Historis dan manusiawi, maksudnya? Ya bukan sesuatu yang tiba-tiba aja gitu plek jatuh dari langit dalam bentuk final. Ada prosesnya melibatkan manusia dalam sejarah. Dan yang mungkin paling bisa dibilang radikal mungkin ya. Dia bilang tanpa komunitas tidak ada kanon. Tunggu. Tanpa komunitas tidak ada kanon. Itu kedengarannya penting banget ya. Maksudnya gimana tuh? Komunitas iman bukan cuma nerima aja gitu. Nah itu dia. Justru ini salah satu inti argumennya dia. Komunitas iman itu bukan penerima pasif. Mereka itu agen aktif. Agen aktif dalam hal apa? Ya dalam membentuk, memilih kitab mana yang masuk, menjaga teks-teks itu, bahkan meneguhkan otoritasnya. Jadi fokusnya geser nih. Geser dari mana ke mana? Dari yang tadinya mungkin fokus ke teksnya aja atau teologi yang abstrak, sekarang ke peran sentral orang-orang yang menghidupi teks itu. Kanon itu hidup dan bernafasnya di dalam komunitas, gitu. Jadi komunitas jadi kunci banget ya. Lalu kalau gitu gimana Zaman mendefinisikan kanon itu sendiri? Kan tadi dibilang bukan cuma daftar kitab. Nah, ini juga penting nih. Dia lihat kanon itu kayak punya 3 dimensi gitu. Dan ini nggak bisa dipisah-pisahin. 3 dimensi? Apa aja tuh? 1, jelas ada bentuk formal. Maksudnya, kumpulan tulisan itu sendiri yang batasnya jelas. Daftar kitabnya lah gampangnya. Oke, itu yang biasa kita tahu ya. Terus? Kedua, ada konsep fungsional atau dogmatis. Artinya teks-teks ini dianggap punya wibawa, punya otoritas ilahi, dan mengikat iman komunitas. Ya, oke. Punya status khusus gitu ya. Yang ketiga? Nah, yang ketiga ini yang seringkali mungkin kurang disorot. Fenomena komunal. Kanon itu melekat erat sama keberadaan komunitas iman itu sendiri. Melekat gimana maksudnya? Fungsinya itu jadi semacam konstitusi mereka atau penanda identitas bersama. Jadi,
Kanon itu bukan cuma teks atau aturan, tapi bagian dari siapa komunitas itu. Ketiga dimensi ini, formal, fungsional, komunal, harus dilihat barengan. Wah, oke. Jadi paham daftar kitabnya aja nggak cukup. Paham teologinya aja juga nggak cukup. Harus lihat gimana komunitas itu membentuk dan dibentuk oleh kanon itu sendiri. Tepat sekali. Lalu, apa dong solusi atau arah yang ditawarkan zaman? Kalau kritiknya gitu, terus solusinya apa? Dia mengusulkan semacam, studi historis barulah, yang lebih komprehensif. Tujuannya bukan buat ganti pemahaman teologis tentang kanon, bukan itu. Tapi, Tapi justru untuk melayani pemahaman teologis itu. Caranya dengan memperkuat sisi yang sering terabaikan tadi. sisi historis dan materialnya itu ya? Iya, betul. Bagaimana sih kanon itu terbentuk secara material dalam sejarah? Bagi Zaiman, sejarah dan teologi itu punya interaksi yang tak terhindarkan. Keduanya saling butuh gitu. Ada contoh konkretnya nggak sih? Gimana interaksi ini bekerja dalam pandangan Zaiman? Biar lebih kebayang gitu. Ada. Dia nunjuk ke satu kelompok pemikiran dalam Perjanjian Lama yang biasa disebut arus deuteronomistik. Deuteronomistik, itu yang di kitab Ulangan sampai Raja-Raja itu bukan sih? Betul, para pemikir atau penulis di balik kitab-kitab itu. Nah, Zaiman melihat mereka ini sebagai semacam pelopor dalam proses kanon. Pelopor. Kenapa disebut pelopor? Karena mereka itu nunjukin apa yang Zaiman sebut sebagai loyalitas dinamis pada tradisi. Loyalitas dinamis. Apalagi tuh? Jadi gini, mereka itu setia banget sama inti tradisi yang mereka warisi dari generasi sebelumnya. Tapi, Tapi mereka nggak kaku. Mereka secara kreatif menafsirkan ulang, mengadaptasi tradisi itu buat menjawab tantangan dan kebutuhan zaman mereka sendiri. Jadi nggak cuma nyalin plek gitu aja, ada pengolahan kembali. oh jadi setia tapi nggak kaku, malah kreatif ya? Iya. Nah, ini nunjukin kalau kanon itu bukan sesuatu yang statis yang udah jadi dari dulu, tapi sebuah proses yang hidup, yang terus bergerak dalam sejarah komunitas. Oke. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, dari semua penjelasan tadi, apa sih implikasi besar dari cara pandang zaman ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Wah, implikasinya bisa cukup luas sih. Pertama, ya tadi, ini bisa bantu jembatani jurang yang kadang kerasa ada ya, antara studi sejarah Alkitab sama studi teologi, biar nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Oke, itu di level akademis ya. Ada lagi? Ada. Bisa jadi relevan juga buat dialog antar iman, karena ini kan bantu kita lihat akar sejarah bersama, atau mungkin ada proses serupa di tradisi lain, jadi lebih bisa saling memahami mungkin ya. Menarik. Terus buat komunitas iman masa kini, buat kita-kita gitu. Nah, ini yang mungkin paling penting buat Anda. Cara pandang ini bantu kita lihat Alkitab bukan cuma sebagai artefak kuno yang statis gitu aja, tapi sebagai warisan dari sebuah proses yang hidup. Proses yang melibatkan komunitas, pergulatan, adaptasi, dan itu terus relevan sampai sekarang. Jadi intinya, zaman ini kayak ngajak kita buat gak milih sejarah atau teologi. Tapi lihat keduanya sebagai bagian yang gak terpisahkan dari cerita utuh si kanon ini ya. Betul. Dan jangan lupa, komunitas iman sebagai pemeran utamanya. Gitu kan? Sebuah pandangan yang lebih utuh lah ya. Tepat. Nah, ini mungkin ya bisa bawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang setelah ini. Apa tuh? Kalau memang proses pembentukan itu sama pentingnya dengan hasil akhir ya kan? Dan kalau komunitas itu adalah aktor kunci dalam proses itu, nah pertanyaannya, gimana perspektif ini bisa mengubah cara Anda sendiri mendekati, membaca, dan memaknai teks-teks ini dalam konteks kehidupan Anda saat ini? Wah, Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin ya?